ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sepanjang minggu lamanya, Tuhan sudah memelihara kita boleh ada malam hari ini
Patutlah kita menaikkan pujian kita, syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Dari awal kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh Saudara kita bangkit berdiri. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu berdebat. Katakan bukan Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. katakan kebukaan dan doa kebukaan dibangun oleh Ibu Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah roh-Mu yang hidup menguasai melingkupi setiap kami yang ada di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Kami datang merendahkan diri, kami buka hati kami bagi-Mu Tuhan, bagi roh-Mu yang hidup. Biar seluruh hidup kami malam hari ini dikuasai, dilingkupi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami menerima lawatan Tuhan, kami menikmati pribadi Tuhan, kami menikmati kuasa surgawi, kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Hadirlah Tuhan, Roh Kudus menguasai bahkan berkarya di dalam ibadah kami malam hari ini. Mulai saat ini sampai akhirnya, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir dan siap memberkati kami dalam ibadah kami malam hari ini. Dan siaplah hati kami untuk bersorak memuliakan nama Tuhan, memuji-muji Engkau, meninggikan Yesus Tuhan kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan terbang bersama Dia. Kita angkat pujian, ku kan terbang. Haleluya. Beri kekuatan baru, firman Tuhan kita bagi kakiku, janjimu
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam musuh. Kan terbang, terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam kesusahan, bukan aman dalam kesusahan, bukan aman dalam kesusahan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan masih memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab di tempat ini ada gerakan doa Allah bagi kita. Haleluya. Yeay. Hadirkan roh Allah di sini. Hadirkan roh Allah di sini.
pujian kita malam hari ini. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kita, dan Dia layak dipuji, Dia layak disembah malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa.
kudus Tuhan. Engkau Allah Kami puji. Maha Kuasa, layak dipuji, layak Amin disembah. Bapa. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus dalam setiap hidup kami Bapa. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami puji Bapa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus. Engkau kudus, Haleluya Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, Layak disembah. layak disembah, Layak dipuji. layak dipuji, Layak disembah. layak disembah. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa malam hari ini. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah malam hari ini Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan menyenangkan hatimu Bapa. Bahkan setiap kami para pelayanmu malam hari ini, Tuhan kuduskan setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turunkan khusus bagi hamba-Mu Bapa, sehingga hamba berkata-kata seturut kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap kami umat-umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau jagai setiap hati kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap kehidupan kami Bapa. Segala kuasa kegelapan, niat jahat manusia yang mengganggu kehidupan kami malam hari ini, kami bersatu hati, kami thanking, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membaca. Perikop ini terdiri dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi saya hanya ajak kita baca 3 ayat 22, 23 dan 24 bersama-sama. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Oke. Topik tentang siapa yang diselamatkan. Ayat 22 kita baca 2-3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ,
Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Tadi pagi saya membahas dan melihat dari sisi yang lain dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 dari ayatnya yang ke-13 dan ayat 14 ya, tentang jalan yang benar. Malam hari ini kita melihat bagian dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Yesus berjalan keliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, tujuannya untuk mengajar. Ya. Tujuan Yesus untuk mengajar. Kalaupun ada yang disembuhkan itu bonus. Ya. Tujuan Yesus untuk mengajar, memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, memberitakan tentang berita kabar baik. Dan kalaupun ada yang sakit dan mengalami kesembuhan, itu bukan tujuan, tetapi ya saya boleh katakan itu bonus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, Alkitab mencatat dalam ayat 23, ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Ya, saya percaya bahwa keselamatan baik di bumi, di dunia ini, maupun keselamatan pada kekekalan itu adalah keinginan, dambaan semua orang. Nah, saudara, orang Yahudi mereka sering berdiskusi dan mempertanyakan akan hal ini. Ya. Bahkan mereka sendiri klaim bahwa kami adalah keturunan Abraham. Kami pasti masuk surga. Kami pasti akan diselamatkan. Karena kami keturunan Abraham. Ya, coba buka, kita mundur di pasal 3 dari Injil Lukas. Ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 3. Haleluya. Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini ungkapan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi keturunan-keturunan Abraham. Mereka menyangka bahwa dengan adanya Bapak Abraham di sorga, maka mereka akan masuk sorga. Lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan mereka. Lewat ketaatan mereka melakukan hukum-hukum Taurat. Ya. Dan ini konsep keselamatan bagi orang Yahudi. Dengan setianya, dengan ketaatan
ketaatan mereka melakukan semua hukum-hukum Taurat, maka mereka pasti diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang-orang Yahudi juga yang sudah menjadi Kristen, yang juga memegang paham, percaya atau beriman kepada Yesus itu sudah cukup. Tanpa perbuatan baik, tanpa perbuatan baik, cukup dengan beriman itu sudah cukup. Makanya pengajaran itu, hal itu ditentang oleh Yakobus, saudara Yesus. Ya, bukan Yakobus, Rasul Yakobus, murid Yesus, bukan. Coba kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Ayat 20 mulai. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita, ya, Yakobus mengambil contoh ilustrasi tentang Abraham. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Referensinya saudara bisa lihat dalam Kejadian 15 ayat 6. Di sana ayat referensinya, rujukannya 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu? Saudara, Yakobus kasih keterangan bahwa Rahab itu adalah seorang pelacur. Yakobus tidak menyembunyikan latar belakang dari Rahab. Yakobus ingin menjelaskan, Yakobus ingin menerangkan kepada orang-orang di mana surat Yakobus ini dituliskan bahwa Rahab yang seorang pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara bisa baca itu dalam kitab Yosua pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 21 di sana. Ayat 26, mari kita sama-sama membaca ayat 26. 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi konsep ada dua. Ada orang-orang Yahudi yang membanggakan diri dengan perbuatan mereka dalam melakukan hukum Taurat, melakukan sunat dan sebagainya, maka mereka akan diselamatkan. Ada juga orang yang membanggakan diri hanya dengan beriman saja, hanya dengan percaya saja, tanpa harus ada perbuatan, maka akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Orang yang Alkitab katakan tadi, yang bertanya kepada Yesus, berpikir seperti pola pikir yang satu dan yang dua. Ya. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus tidak jawab, iya, sedikit. Terus mau apa? Enggak ya. Yesus nggak jawab langsung dengan menjawab jawaban sedikit atau banyak. Tetapi sangat menarik bahwa Yesus berkata dengan sebuah kiasan. Ya, dikatakan Yesus memakai kiasan atau metafora bahwa ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ada pintu yang sesak. Tadi pagi saudara bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-13 dan ayat 14 di sana. Berjuanglah untuk masuk, ya, melalui pintu yang sesak itu. Ini kiasan. Ada pintu yang sesak. Kalau dalam Injil Matius ada pintu yang sesak, ada juga jalan yang sempit. Ini kiasan, ini ilustrasi. Bahkan Tuhan Yesus katakan, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Menarik ya. Banyak orang mau masuk. Banyak orang yang mau diselamatkan tetapi tidak akan dapat. Karena apa? Mengandalkan perbuatan. Ada juga yang mengandalkan iman, tapi setelah beriman cukup sampai beriman, perbuatan baik, masa bodoh, lakukan dosa. Makanya saudara, sangat jelas firman Tuhan. Tuhan Yesus sampaikan, banyak orang mau masuk. Banyak orang yang ingin diselamatkan tapi mereka tidak dapat. Tidak dapat. Nah, Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya apa? Untuk masuk, untuk menerima keselamatan itu tidak gampang, tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Tidak cukup kita hanya beriman kepada Yesus. Benar, kita diselamatkan itu karena anugerah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak hanya titik sampai di situ, Bapak Ibu. Harus ada. Makanya Yesus katakan, Yohanes Pembaptis katakan dalam pasal 3 tadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Banyak sekali orang-orang Kristen, ya, banyak sekali orang-orang yang menyebut percaya kepada Yesus, klaim saya sudah menerima keselamatan karena saya percaya kepada Yesus, tapi kehidupannya gak jauh beda dengan orang dunia. Haleluya. Benar, mereka datang dalam ibadah, mereka benar melayani, tapi
rutinitas, kebiasaan. Makanya Tuhan mencelah kehidupan agama orang Yahudi. Kamu menghampiri aku hanya dengan mulutmu saja. Ya, tubuhmu saja yang menghampiri Tuhan. Mulutmu saja yang mengaku, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi hatimu jauh daripadaku. Alkitab katakan, Yesus katakan, percuma ibadahmu. Kalau tidak salah di Injil Lukas atau Matius itu. Matius mungkin pasal 15 ya. Haleluya. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-7 mulai. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ini kutipan Tuhan Yesus dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Yesus mencelah mereka. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, bukan perintah Allah, perintah Tuhan. Mereka datang memuliakan Tuhan hanya tubuhnya. Bibirnya saja memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita yang hadir malam hari ini, tubuh kita ada di sini pun tubuh kita tetap connect dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Sebab sia-sia tubuh kita ada di sini, tapi hati kita tidak ada di sini. Firman Tuhan katakan sia-sia mereka beribadah. Saya percaya kita mau semua ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita melayani Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi kita, Bapak Ibu. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita ingin menerima anugerah keselamatan itu, Bapak Ibu, tidak hanya ketika kita beriman, tidak cukup kita beriman saja. Lantas tidak ada perbuatan-perbuatan yang akan menyertai. Sekali lagi, kita diselamatkan hanya karena iman. Titik. Tidak ada perbuatan. Tetapi setelah saya dan saudara menerima keselamatan itu, Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Di mana ya? 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat mana ya? 2 Tesalonika kah? Ada yang dapat ayatnya? Maaf, bukan Filipi ya. Filipi pasal 2 ayat 12. Iya. Filipi pasal 2 ayat 12. Oke, kita baca ayat 12 ini bersama-sama.
Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang buka pelayanan di Filipi adalah dalam penginjilan Rasul Paulus. Saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 atau 17 di sana. Yang menjadi cikal bakal di sana adalah kepala penjara di Filipi diselamatkan. Itu mulai berkembang pelayanan di sana. Ya. Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Itu merujuk kepada masa lampau. Ya, waktu Paulus masih ada, Paulus mengajar mereka. Paulus mendidik mereka dalam kebenaran. Dan mereka setia Bapak Ibu. Mereka percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mereka. Mereka taat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus katakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, aku bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu merujuk apa? Ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Tubuh fisik daripada Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Tetapi ada surat yang dia kirim. Ada surat yang dia berikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Yang saudara bisa lihat dalam pasal 1. Ya, ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Termasuk dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini sama dengan berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, ingat ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Haleluya. Berjuang. Tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya berdiam diri. Cukup toh saya sudah diselamatkan. Karena saya beriman kepada Yesus. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Tidak mudah. Saya katakan tadi pagi. Ini berjuang ini ada mengandung arti menghadapi penganiayaan, menghadapi kesukaran, menghadapi penderitaan, tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Ya. Efesus pasal 1 ayat 29. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-29. Ya. Maaf. Filipi kah? Filipi pasal 1 ayat 29. Iya. Filipi 1 ayat 29 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Kadangkala kita hanya stop. Percaya kepada Yesus adalah karunia anugerah daripada Tuhan. Tapi Tuhan
tidak, firman ini tidak berhenti sampai di situ. Kita pun dikaruniakan oleh Tuhan untuk apa? Menderita karena nama Yesus. Haleluya. Ada penderitaan Bapak Ibu. Fisik, psikis. Haleluya. Masih mau percaya kepada Yesus? Masih mau percaya kepada Yesus? Penderitaan. Siap menghadapi penganiayaan. Haleluya. Oh, tidak mudah. Tidak mudah. Sebab kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk menderita untuk Dia. Injil Matius pasalnya yang ke-10. Ya. Haleluya. Ayat 21 mulai saya baca. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ya, tragis ya, sadis. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Saudara garis bawahi. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Dan ini pintu yang sesak itu. Yang kita harus berjuang untuk menghadapinya. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena memang percaya kepada Yesus tidak gampang. Haleluya. Haleluya. Kita akan dibenci. Siap untuk dibenci oleh semua orang? Saya siap, kita siap untuk dibenci. Yang jelas dibenci karena nama Tuhan, bukan dibenci karena kita pancuri. Ya. Kita dibenci orang bukan karena kita ya sudah menyakiti orang lain maka orang membenci kita, bukan itu, bukan. Kita dibenci karena nama Yesus. Mau tidak mau itu bagian dari pengiringan kita kepada Yesus. Bagian dari pintu yang sempit yang harus kita lalui. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya. Karena banyak orang yang mau masuk ke sana tapi tidak bisa. Tidak dapat. Jadi kiasan yang pertama adalah pintu yang sesak. Nah, kita lihat kiasan yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Jadi ada pintu yang ditutup. Ya. Yesus kasih ilustrasi, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup
pintu. Ya. Kamu akan berdiri di luar dan mengetok. Tok, tok, tok. Buka pintu. Tuhan akan menjawab dari dalam. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Kami makan dan minum dengan engkau, masa kamu tidak kenal kami? Masa engkau tidak kenal kami? Kami mendengar engkau mengajar kami, masa kamu tidak tahu kami? Wow. Jadi ada orang yang memang duduk makan bersama dengan Yesus, mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi sekali lagi mereka sebatas hanya mendengar tapi tidak melakukan, tidak mentaati apa yang Yesus ajarkan. Mereka benar makan sehidangan dengan Yesus, dalam artian ada persekutuan, tetapi sekali lagi hati mereka tidak melekat kepada Yesus. Satu peristiwa, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan berapa? 7.000 ya? 4.000 maaf, 4.000 dan 5.000 orang. Ya, mereka hanya sebatas karena ingin melihat mujizat. Dan kepercayaan karena melihat mujizat ini tidak akan bisa berakar. Dunia juga kenal mujizat Bapak Ibu. Tapi jangan meletakkan imanmu pada mujizat. Jangan. Letakkan iman percaya kita kepada Yesus satu-satunya. Entah ada mujizat, entah tidak ada mujizat, entah kita alami mujizat, entah kita tidak alami mujizat, kita tetap beriman kepada Yesus. Ya. Sebab banyak orang yang berdoa minta mujizat sama Tuhan, dan ketika tidak terjadi mujizat, mereka tinggalkan iman. Mereka minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, ekonomi saya, Tuhan tolong, Tuhan berkati usaha saya, tapi belum Tuhan berkati usahanya, belum Tuhan berkati ekonominya, sudah. Tuhan, bukankah Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Saya sudah setia berdoa, saya sudah tambah lagi puasa, dan seterusnya. Tapi kenapa Tuhan tidak menolong saya? Tuhan tidak memberikan berkatnya kepada saya. Haleluya. Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak. Gak mudah percaya Yesus. Gak mudah untuk menerima keselamatan itu. Itulah sebabnya kita semua yang sudah menerima keselamatan itu, jangan hanya berhenti di mulut. Saya sudah percaya, saya sudah diselamatkan Tuhan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Bukan di gereja ini. Tapi ketika engkau tinggalkan gereja, ketika engkau di sekolah, ketika engkau di kampus, ketika engkau di dunia pekerjaan, jadilah berkat di sana. Haleluya. Tidak mudah. Kita akan dibenci semua orang karena nama Yesus. Haleluya. Matius tadi ya.
Matius 10 ayat 22 bagian B selanjutnya berkata. Injil Matius pasal 10 ayat 22 bagian B dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ada apa? Kata bertahan di sana. Bertahan. Mempertahankan iman di tengah-tengah penganiayaan tidak mudah. Oh, tidak mudah. Mempertahankan iman percaya kepada Yesus di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman. Di tengah-tengah orang membenci kita. Tidak mudah. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kita tahu firman ini. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahan akan selamat. Tetapi untuk bertahan ini tidak mudah. Itulah sebabnya dalam posisi kita bertahan, mempertahankan iman, kita perlu apa? Terus baca firman Allah. Terus apa? Dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, hanya dua saja. Firman Roh Kudus, firman Roh Kudus. Itulah sebabnya saya selalu menekankan, ya, anak-anak saya baca Alkitab, baca Alkitab, ya, biasakan untuk terus membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Kalau saudara lihat, Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, dari kecil engkau sudah diajar mengenal kitab suci. Yang Alkitab katakan kitab suci, dari dalam kitab suci itu engkau apa? Diselamatkan. Coba lihat dulu. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Anak-anak muda, mari sama-sama kita baca. Semua anak-anak muda kita baca ayat 15 dari 2 Timotius 3 ayat 15. Oke, kita baca. Semua anak-anak muda, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Kitab suci, Alkitab, firman Allah itulah yang akan apa? Memberi hikmat kepada kita dan apa? Menuntun kita kepada keselamatan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Makanya selalu harus baca Alkitab. Baca. Haleluya. Anak-anak muda, siap untuk baca Alkitab? Oh ya, harus. Biasakan diri. Awal memang susah. Ketika kita mau membaca Alkitab, oh sudah mulai lagi. Tiba-tiba ada WA masuk dari pimpinan, dari atasan. Oh sudah, baca Alkitab lagi nggak jadi. Oh sebentar pide. Selalu ada saja yang akan mengganggu kita dalam ketika kita membaca Alkitab. Membaca firman Allah. Selalu pasti akan ada halangannya. Karena apa? Karena iblis tidak mau kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Allah. Iya. Iblis tidak mau kita
kita memahami, kita mengenal Tuhan lewat membaca firman Allah. Makanya selalu banyak cara iblis untuk membuat kita apa? Tidak baca Alkitab. Alasan kesibukanlah dan lain sebagainya. Kita semua yang alami itu ya. Kita alami. Capeklah dan seterusnya. Haleluya. Alkitab, firman Allah menuntun kita kepada keselamatan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, Roh Kudus. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita bangkit berdiri baca firman Tuhan ini. Ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Baca Alkitab dan hiduplah oleh Roh Kudus. Bagian dari apa? Supaya kita kuat bertahan menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan, menghadapi masuk melalui pintu yang sesak itu. Haleluya. Tidak mudah. Hanya firman dan Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara untuk bertahan. Karena Alkitab katakan orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhirnya, endingnya, mereka itu akan diselamatkan. Tuhan berkati kita dengan firman Allah. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Ini doa kita. Ini permohonan kita. Supaya Roh Kudus selalu menuntun kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanku. Peganglah Roh Kudus, setiap hari ku tak
kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sebab setiap hari kita menghadapi perjuangan. Setiap hari kita menghadapi proses dalam kehidupan kita. Tantangan, ujian-ujian kita terus hadapi dalam hidup kita. Tidak terlepas sebagai hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang tua, anak-anak muda, remaja. Tiap hari kita menghadapi tantangan itu, proses itu. Ujian, iblis terus berusaha untuk menjatuhkan, melemahkan kita. Supaya kita jatuh. Itulah sebabnya saya terus berdoa. Dalam hati saya, Tuhan, tolong saya jalani kehidupan di sepanjang hari ini. Saya terbatas. Saya tidak tahu berapa menit, berapa jam ke depan. Saya perlu tuntunan Roh Kudus-Mu. Saya perlu tuntunan firman. Keluargaku, rumah tanggaku, istri, anak-anakku. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Menjalani kehidupan kami setiap hari, Bapak Ibu. Karena kita menyadari setiap hari pun ada tantangan, ada proses yang kita harus alami, jalani. Haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu beban persoalan yang Bapak Ibu alami saat-saat ini. Saya tidak tahu proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin engkau sedang alami penganiayaan secara psikis dari orang-orang di sekitarmu karena imanmu kepada Yesus. Ingat, kita dikaruniakan bukan saja hanya percaya kepada Yesus, tapi kita dianugerahkan, dikaruniakan Tuhan pun untuk menderita karena nama Yesus. Bertahanlah sampai engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mungkin diuji. Rumah tangga, usaha, karir, bisnismu mungkin sedang mengalami ujian dari Tuhan. Ingat, iblis selalu untuk menjatuhkan. Iblis selalu untuk menjatuhkan. Dari pihak Tuhan, Dia uji kita untuk supaya kita naik level, naik kelas. Iblis selalu ingin melemahkan, menjatuhkan kita. Tapi ujian daripada Tuhan untuk membuat kita tetap naik iman kita. Semakin kita percaya kepada Yesus, semakin kita percaya kepada Yesus, semakin kita percaya kepada Yesus, menghadapi setiap ujian, kita tidak akan lemah. Karena ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan, menuntun saya dan saudara. Nyanyikan terus pujian ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Dengan kasih saya mengundang Ibu Ignatius, Ibu Hernita Ismail akan memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia
Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Allah yang layak disembah, Allah yang kudus, Allah yang suci. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan selalu melayakkan kami umat-umat-Mu boleh datang kepadamu Tuhan, bersekutu kepadamu Tuhan. Sebab hanya dekat kepada Tuhan kami akan memperoleh kekuatan tiap-tiap hari. Oleh sebab itu Tuhan, penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, Kau melihat kami jemaat Tuhan, anak-anak pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Mari Bapa, penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sungguh kami tidak dapat berjalan tanpa kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu tiap-tiap hari menuntun, memimpin kami Tuhan. Khususnya Tuhan, anak-anak pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu melawat mereka, menawan setiap hati pikiran mereka. Biarlah mata rohani mereka tetap tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami malam hari ini, mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa sungguh Tuhan, perjuangan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan sungguh berat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Bapa, biarlah tiap-tiap hari kami dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu tiap-tiap hari Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, dalam rumah tangga kami masing-masing, baik kami sebagai orang tua dalam rumah tangga, anak-anak kami Tuhan. Biarlah kami dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus-Mu tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pada malam hari ini. Materaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berakar, berbunga, berbuah-buah dengan lebat Tuhan. Guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Doa kami biarlah hikmat daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu tiap-tiap hari. Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu Bapa. Lanjut dari ibadah kami malam hari ini, kami akan membawa korban persembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan malam hari ini berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami mau mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, inilah yang menjadi doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, jangan lelah. Kekuatan yang mengajar dan menopang
Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan bahkan pelayan untuk minggu depan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Selasa pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga keluarga Bapak Julius Padaunan di gereja. Hari Kamis pukul 7 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul setengah 7 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa, Gideon, Gusti, dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Ibu Vera Sihombing, dan Bapak Daniel Siahaan. Rebana, Angel, Reren, Jesslyn, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Herman Bahar dan Bapak Medi. Aser Bapak Ibu Teddy Mosialdo. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Ambah. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stefan. Singers Bapak Musa 1, Saudara Julius, dan Bapak Aris Tredi. Rebana, Tere, Lisa, dan Gebi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudari Indria Purnama dan Saudari Nila Kristi. Aser Bapak Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus selamanya, Yesus harapanku. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh. Ya, bagi kita jemaat Tuhan, besok tanggal 10 kita ibu-ibu ada ibadah Pelwap wilayah Mamuju di GPDI Philadelphia Talaba dimulai jam 3 sore. Lalu besok juga ada jaringan doa wanita yang akan diadakan di Gereja Advent. Di Gereja Advent ya, depan PLN. Dimulai jam 5 sore. Jadi ibu-ibu kita bisa berbagi, ada yang ke JDW, ada yang ke ibadah Pelwap di Talaba. Itu untuk besok. Dan pengumuman yang lain adalah secara berturut-turut mulai hari Minggu depan dan minggu terakhir dalam bulan ini, kantong
persembahan kita yang warna merah itu akan diperuntukkan untuk minggu depan untuk kegiatan retreat Pelprap yang akan diadakan tanggal 17 dan 18 2 minggu depan ya. Ini akan diumumkan lebih rinci lagi minggu depan oleh Ibu Ketua Pemuda dan Remaja di tempat ini. Itu untuk minggu depan. Sekali lagi kantong kolektor kita yang berwarna merah akan diperuntukkan buat kegiatan retreat Pelprap. Ini kegiatannya sesulbar yang akan diadakan di GPDI Philadelphia juga, sama namanya dengan yang Talabat tadi, GPDI Philadelphia Tomo 3. Iya. Jadi akan diadakan di Tomo 3 kegiatannya 17 dan 18 2 minggu depan lagi. Jadi itu tanggal merah ya, saya lihat listnya sudah banyak yang ikut dan saya lihat sudah ditutup listnya. Iya, ada 30 orang sekian kalau tidak salah. Nah, bagi kita jemaat Tuhan, kita akan mendukung mereka lewat kantong persembahan kita untuk minggu depan dan minggu berikutnya, minggu terakhir dalam bulan ini. Kantong kolektor kita akan diperuntukkan buat kegiatan fellowship Komisi Daerah Pelwap. Jadi Komisi Daerah Pelwap juga mengadakan kegiatan se-Sulawesi Barat yang akan diadakan di Pontanakayang. Kalau tidak salah GPDI Mahanaim ya. Iya, GPDI Mahanaim Pontanakayang itu hanya 1 hari saja. Lalu ya sekali lagi itu untuk korban kita 2 minggu kita, minggu depan dan minggu terakhir dalam bulan ini. Saya kira itu saja pengumuman tambahan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kami ucapkan terima kasih buat seluruh sidang jemaat Tuhan, simpatisan yang hadir malam hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita angkat pujian, Kau lebih. Hanya Yesus
memberkati ibadah kami malam hari ini. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan lipat gandakan pada apa yang sisa pada mereka, sehingga tidak akan merasa kekurangan, tetapi kelimpahan yang mereka alami. Hormat, pujian dan ucapan syukur selalu naik di hadapan hadirat-Mu. Seluruh kegiatan yang kami hadapi di sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan, seluruh kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, biarlah terjadi dan terlaksana hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Semua dana yang dibutuhkan, Tuhan yang menadakan semua, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sekali lagi memberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Kristuslah yang menjadi jawaban atas semua. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Dan biarlah di sepanjang malam yang akan kami lalui, Tuhan menjaga, menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.